imagine my only tagline in my cell phone is my bicycling is my existence. I consulted to my colleague what is bicycling in Latin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast tamu kita bersama saya Elvina Helida. Dalam podcast kali ini spesial, kita kedatangan bintang tamu, sosok inspiratif yang nekat bersepeda dari Jakarta ke Aceh tujuan akhirnya, dan sekarang berada di Padang nih Tribuners. Nah, kira-kira ada cerita inspiratif seperti apa sih di balik Bapak yang bersepeda ini, dan siapa sih sosok ini? Langsung saja Vina kenalkan kepada Tribuners di rumah. Ini dia Pak Denny Sudiono. Halo Bapak. Waalaikumsalam tadi Mbak Vina. Ya. Baik sekali. Apa kabar Pak sekarang? Baik. Alhamdulillah. Tadi apa? Tadi bintang. Bukan bintang, bukan. Ini saya seorang amatiran pegawes, ya. Kalau sedikit diri saya itu asal Gombong. Gombong di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pedalaman. Oh. Ya, lalu dari Jawa Tengah ya Pak, tapi berangkatnya sekarang dari Jakarta. Jadi kecil besar di sana, lalu sekolah, kuliah di Bandung. Di Bandung. Lalu bekerja di Jalan Tol. Oh, oke. Di BUMN penyelenggara jalan tol, Jasa Marga. Jasa Marga. Maka komunitasnya Gowes masih baju ini nih. Oh, masih bajunya Pak ya. Jasa Marga. Cycling Club. Oke. Jadi kalau komunitas yang pernah saya ikuti karena saya pensiun ya. Oh, tapi sekarang pun masih terlibat aktif, lah, terlibat hanya di komunitas tersebut hanya ya, jarang ikut ya. Sejak corona waktu itu yang memisahkan. Tapi masih lah, karena secara emosional kan dari sana, ya kan. Nah, kemudian selama bekerja di sana di perusahaan jalan tol, lalu pensiun sampai hari ini, dan dikaruniai fisik, kesehatan, rasanya prima ya. Kemudian dari waktu ke waktu saya mensyukuri lah sampai hari ini. Oke. Kalau ceritanya bersepeda memang dari sononya. Dari sononya yang hobi berarti ya Pak ya? Hobi dari kecil. Bahkan kalau dilebih-lebihkan, ini bawaan orok ini. Nah, dari orok, dari sononya gitu ya Pak ya? Karena kalau Mbak Vina lihat di HP ya, di grup ya. Itu ada foto profil yang nggak tergantikan. Itu sahabat saya Goes, namanya Om Joko lah ya, kalau dipanggilnya di komunitas Goes kan Oman, Joko. Itu menggambar karikatur yang sangat tepat dan bagi saya tidak tergantikan untuk diabadikan menjadi foto profil saya. Bapak sekarang. Apa sebabnya? Karena ya beliau terinspirasi ya, karena kata beliau sendiri terjangkit kena virus Goes dari sohibnya, dari saya. Katanya ngakunya begitu ketika di Bandung. Di Bandung belum, tapi di Bandung sudah melihat, kemudian di Jakarta menjadi jadi. Bahkan kalau cerita singkatnya malah beliau duluan yang menjalani Goes jarak jauh, antar pulau, antar provinsi. Berarti Pak Joko duluan udah mulai jalan jauh juga nih Pak dengan bersepeda. Sudah berapa tahun yang lalu. Dari Banda Aceh ke Jakarta. Hanya cerita singkatnya, waktu itu saya menawar mengapa tidak dari Jakarta ke Banda Aceh kan. Lalu beliau nggak sepakat. Ya sudah, beliau jalan duluan. Saya tidak mengejar ya, tidak balapan, tidak saing-saingan lah. Karena saya punya karakter sendiri. Lalu hari ini baru terjadi. Ada sesuatu yang membakar mengapa saya menjalaninya dengan sendiri. Nah, kalau boleh tahu sekarang Pak Denny umur berapa? Usia berapa Pak? 67. Iya. Tapi masih. Tadi yang kelupaan ya. Itu Om Joko itu menggambar karikatur itu di kiri bawah. Itu ada sepeda roda 3. Nah, itu menjadi ciri khas mengapa antara lain ya. Saya abadikan terus di samping gambar detail yang lain-lainnya ya. Beliau sangat terinspirasi lah, seniman lah. Sehingga sepeda roda 3 sebelah kiri itu mengartikan, saya nggak tahu kok beliau bisa secerdas itu ya, menggambar sepeda roda 3. Lalu
di sebelahnya pasti seseorang bergoes, ya kan? Nah, itu ngejawantahkan, mengartikan ini orang ini sudah dari soronya sudah goes. Iya. Lalu saya lebih-lebihkan bawaan orok ini. Iya. Oke Pak. Nah ini Pak Denny di usia 67 tahun dan sekarang udah di Padang. Ibaratnya udah setengah perjalanan nggak sih? Iya. Dari Jakarta dan terakhir dari Bengkulu berangkat ya Pak ke sini. Nah dari Bengkulu ke sini, nah Vina pengen tanya, kira-kira ada mungkin dari rute dulu ya Pak ya. Kira-kira dari Jakarta sampai ke Bengkulu dan Padang melewati rute apa Pak? Baik, Mbak Vina, ini dulu yang saya bilang ya. Mas Beben yang dari Bengkulu mengatakan, "Loh Pak Denny nggak apa-apa sampai melompati, meniadakan, melupakan Tribun Bandar Lampung." Iya, Bandar Lampung. Memang saya nggak tahu lah, nggak ingat lah, jalan terus. Nah, Pak Denny nggak apa-apa lupa karena itu kan masih di Bandar Lampung. Orang nggak yakin Pak Denny akan jalan lagi. Sampai Prisawu bisa balik kanan, sampai Gisting bisa balik kanan, ya kan? Nah, ketika sampai di tempat Mas Beben di Tribun Bengkulu, ini maju masih jauh, pulang menanggung malu, pulang sudah tanggung. Iya. Jadi pas banget Pak Denny, ini di Bengkulu pas banget. Nanti di Padang coba lapor lagi ke Tribun Padang. Nah sekarang saya di sini. Akhirnya di sini. Berarti mulai dari tanggal kapan Pak? Dari Jakarta? 14 Juli. Jakarta 14 Juli. Iya, hari ini hari ke-18. Baru tanggal 31 Juli loh ini Pak, udah di Padang. Berarti udah terhitung cepat berarti Pak. Oh ya, kalau para yang atletis ya, lebih cepat lah. Tapi menurut Vina udah cepat sih Pak. Karena saya 2 malam di Bengkulu. Oh, 2 malam di Bengkulu. Cukup lama menginap di Bengkulu ya Pak ya. 2 malam yang paling lama. Mungkin di sini pun juga. Nah, kira-kira ada pengalaman menarik nggak Pak? Mungkin sepanjang bersepeda, kan kita tahu nih Tribuners, kalau untuk bersepeda itu kan mungkin kita harus punya kesiapan fisik yang prima ya Pak ya. Nah, kira-kira dari kesiapan fisik Bapak udah oke. Nah, kira-kira ada cerita menarik nggak Pak di perjalanan? Ada. Mungkin kisah-kisah unik, boleh share Pak? Baik Mbak Vida, baik. Jadi kalau sikat fisik ya, fisik karena ketika saya masih kantor, masih bekerja, itu ternyata kerjanya double. Berangkatnya goes, lalu sampai di kantor bekerja, pulang lagi juga goes. Nah, saya memaknai kerjanya 2. Sehingga ketika dari kantor berakhir, pensiun, itu pun juga saya maknai harus syukuran. Itu ada tersendiri ceritanya. Lalu hari ini tinggal kerjaan yang sisa. Saya goes terus sebagai kerja yang tidak berkesudahan. Sampai akhir hari. Deep juga ya Pak filosofinya. Tapi dari dulu kerja udah berangkat sepedaan. Betul. Dan mungkin hanya seorang kali yang dari ratusan karyawan di kantor di Jasa Marga. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, kalau tadi yang Mbak Vina tanya, cerita menarik tadi. Menarik. Yang menarik banyak Mbak Vina, banyak. Yang spontan saya ingat. Jadi saya bukan apa-apa ya. Saya bukan apa-apa lah, karena meskipun goes dari Jakarta ke Aceh, jadi di Bandar Lampung melalui, ini saya sebut juga, melalui Om Najib yang mengantar saya ke komunitas goes dari kota ke kota yang saya lewati. Ada Om Najib itu pegawai yang dari kantor. Dari kantor ya Pak ya. Atasan saya lah ketika di kantor, direktur di kantor. Nah, dari beliau pegawai juga. Pegawai juga Pak. Sudah goes dengan grup dari Jakarta ke Banda Aceh juga. Persis tahun lalu. Tahun lalu. Agustus tahun lalu. Udah saya baru tahun ini. Kembali bukan balapan ya, bukan kompetisi ya. Ini masing-masing lah. Iya, betul karakter Pak. Masing-masing. Nah, Om Najib ini panggilannya kan karena di komunitas kan Om-Oman. Saya menyebutnya Om Najib lah. Mengantar saya ke teman-teman yang terlibat di goes dari rute yang saya lewati sepanjang jalan. Nah, di Bandar Lampung bertemulah, ini sangat bukan kebetulan ya. Istilahnya saya jadi ingat qadarullah. Takdir ya. Qadarullah. Di Lampung seorang yang namanya, saya menyebutnya kan Om Ustadz Yunus. Ustadz. Nah, hari itu
tinggal di Om Waspodo, Waspodo Om Was yang menjadi tuan rumah di Bandar Lampung, itu sudah semalam menyambut Om Ustadz Yunus tadi. Itu gowes dari Malang ke Tanah Suci, ke Mekah. Ketemu di sana. Yang kedua kali. Udah kedua kalinya. Luar biasa. Jadi saya mengatakan Om Ustadz, aduh, saya juga amatiran ya, gowesnya amatiran lah. Nggak ada apa-apanya kalau dibanding Anda. Ini berkat Om Was, secara qadarullah, secara takdir kita bertemu. Malam itu saling berbagi pengalaman. Pagi harinya saya meneruskan perjalanan ke Pringsawu dan seterusnya ya. Beliau ke arah utara Kota Bumi dan lanjut untuk perjalanan berbulan-bulan. Kata beliau mungkin setahunan katanya karena ya dia kedua kali, jadi nggak asing lah mengulang. Itu yang pertama, yang aneh, yang unik, menarik ya, yang Pak, unik. Hal-hal yang lain intinya selalu bertemu orang-orang yang banyak baiknya, malah baik semua. Saya nggak perlu membawa tongsis, nggak perlu lah. Dengan sopan mengadang menyetop seseorang di jalan, itu juga ada yang mau kok. Betul. Tolong fotokan. Bisa juga. Banyak orang baik yang pengen juga kalau sekedar nih fotoin saya ya. Luar biasa. Banyak yang mungkin kagum juga ya Pak ya. Karena sendiri jadi banyak terima sanjungan lah kira-kira. Karena memang Pak, kalau untuk bersepeda ini mungkin kalau untuk saat ini apa ya, mungkin jadi hobi dan orang mungkin tidak terfikirkan Pak untuk bisa menikmati masa tuanya dengan hobi dari Jakarta sampai ke Aceh, atau mungkin orang keliling kompleks saja ataupun ikut lomba bersepeda dan mungkin tidak sampai berniat atau nekat ya Pak ya. Ini mungkin terhitung nekat bagi Vina dari Jakarta ke Aceh gitu. Mungkin makanya banyak orang yang kagum, yang merasa karena di usia seperti ini orang mungkin lebih banyak pengen ya boleh Pak lagi rebahan saja di rumah mungkin, tapi Pak bisa menikmati semua hobi ini dengan mental yang positif seperti ini sangat luar biasa Pak. Dan mungkin kalau yang pengen Vina tanyakan sekarang nih Pak, kira-kira ada kisah yang memotivasi juga selain dari Pak Joko tadi, juga kan ada komunitas nih Pak. Nah ada kisah juga nggak Pak yang memulai untuk perjalanan nekat ini? Mbak Vina, kalau saya nggak nekat lah, ya saya nggak nekat, sungguh nggak seperti melarikan diri ya, nggak lah. Karena bagi saya seperti hari ini anak-anak dan ibunya ya sudah tahulah dari sononya. Oh berarti udah penuh persiapan ini perjalanannya Pak, udah diperhitungkan sebelumnya, sudah direncanakan. Memang kali ini yang terbesar, terjauh, terlama. Tapi kan menjelang hari ini terlama, kan diawali pemanasannya dari puluhan tahun yang lalu sebelum menikah. Sudah tahulah saya tukang goes. Iya Pak. Dan dari waktu ke waktu saya menyiasati, merayakan, mensyukuri, bernasar dari waktu ke waktu dengan cara goes. Udah ada nazar dari dulu. Oh, udah lama berarti ya Pak ya rencananya, dan sekarang terrealisasikan. Nah, ini kan mungkin Tribuners di rumah juga penasaran Pak, kalau untuk goes ini gimana bekalnya, gimana tabungannya itu gimana Pak? Boleh cerita Pak? Ini mungkin unik banget Mbak Vina. Unik banget ya, karena saya sudah terlatih, bukan mendadak ya, terlatih. Saya menyiapkan diri memakai sepeda dengan fasilitasnya itu sungguh apa adanya. Jadi kalau teman-teman menyaksikan ini mengkhawatirkan lah kalau melihat persiapan Pak Denny sebegitu rupa. Tapi kan saya merasa terlatih, punya pengalaman, juga nggak nekat, ada persiapan, ada suku cadang, ada peralatan. Jadi kalau sampai halangan yang ringan pasti bisa lah. Kendala pertama yang teknis dialami sekarang selama 18 hari sampai hari ini itu semoga tidak banyak ya, semoga tidak lagi ya. Itu di Bandar Lampung ban depan kena paku. Gampang sekali lah diperbaiki kan, minggir, dilepas rodanya, ganti ban, dipompa lagi, setengah jam selesai lah. Ya kalau yang belakang agak repot. Karena ini unik lagi. Yang belakang agak repot karena
yang jadi uniknya ini serba murah meriah nanti kalau Mbak Vina melihat di depan. Yeah. Ini barang alat yang dibawa Pak Denny ini hampir semuanya bisa diinformasikan itu gratis. Oh, gratis semua. Oh. Sebenarnya hadiah. Yeah. Ada ibunya anak-anak karena acara sekolah dapat hadiah. Ini sepeda hadiah ya. Yeah. Door prize, ya kan? Kemudian kalau yang kelihatan yang mencolok ya, itu tas sepeda yang pegawai selalu mengatakan penir. Yeah. Biasanya kan para pegawai jarak jauh touring ya, itu kan tas di depan kiri kanan roda depan, di belakang kiri kanan roda belakang ada di atasnya. Ini hanya satu, ember atau ya ember ya, kaleng cat. Kaleng cat. Nanti Mbak Vina belum lihat ya? Belum lihat di depan. Nah, itu saya nggak dibayar oleh namanya mereknya cat itu. Saya bungkus lah. Nah, itu sudah dari belasan tahun yang lalu. Saya pengalaman pertama membawa tas ini, ember ini, isinya kan pakaian. Diikat dan ternyata stabil banget. Duduknya diam, stabil. Tinggal kalau keseimbangan kan orangnya yang menentukan, pegawainya yang menentukan seimbang nggak seimbang. Kemudian bertahun saya membuktikan ke Purwokerto juga, ke sini sekarang. Iya, sekarang di Padang. Berarti udah kira-kira ada berapa kali kempes ban bocor? Sekali. Udah sekali itu aja Pak? Sekali. Oke, berarti terhitung tahan juga ya Pak? Karena memang perjalanan takutnya banyak tantangannya di situ. Betul. Rantai putus, remnya blong. Itu yang saya khawatirkan. Itu yang saya khawatirkan, rantai putus, sehingga saya membawa rantai cadangan, sehingga kalau diangkat cukup berat karena ada besinya, ada rantainya. Lalu ban cukup banyak lah, ban dalam. Ban luar satu yang saya bawa. Satu ya Pak. Satu. Karena yang depan itu kalau teman-teman menyaksikan sudah busuk, bannya sudah gundul dari Jakarta. Tapi masih kuat. Masih kuat Pak, masih aman ya Pak ya. Nah, ini model saya ya, jadi jangan diikuti lah. Karena peristiwa atau kemungkinan akan pecah setiap saat. Betul. Tapi Mbak Vina, ketika hal yang sama dari gue saya terakhir sebelum ini, Nasar ketika pensiun, itu cukup jauh ya. Tapi nggak sejauh sekarang. Dari Pontianak ke dalam pedalaman Kalimantan Barat, Putus Sibau. Itu ban yang terjadi depan dan belakang sama kualitasnya separah sekarang ini. Tapi berangkat sepanjang jalan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, aman juga Pak. Iya sudahlah, saya tenang saja. Saya bawa serepnya kan. Nggak khawatir lah kalau terjadi pecah di jalan ada gantinya. Iya. nanti Mbak Vina lihat di depan. Boleh Pak. Semoga ini menginspirasi karena orang-orang di sepanjang jalan, oh bisa ya ini Pak tua gowes sepedanya. Kampungan, sepedanya apa adanya, murah pasti kan, alat-alatnya juga murah. Wah, tinggal dengkulnya saja nih yang disiapkan. Iya, betul Pak. Dan keberanian nyali, ya kan. Tapi mungkin yang nggak kalah dipertanyakan dengan oleh Tribuners di rumah Pak, kira-kira untuk modal awal berapa Pak? Mungkin persiapannya? Iya. Modal awal. Iya. Ini unik, Mbak Vina. Ini pengalaman dari yang lalu-lalu ya, sehingga saya bisa menghemat. Jadi kalau goes merakyat kan, merakyat itu ternyata di sepanjang jalan di sembarang tempat itu bisa memanfaatkan fasilitas katakan umum lah, gitu ya Pak. Yang bisa gratis. Nah, saya membuktikan kan hari ini kan. Moto polisi kan polisi untuk masyarakat. Benar. Betul ya? Iya, betul. Nah, ini menjadi nyata, saya mengalami, nggak pernah terjadi penolakan. Jadi saya mengatakan kalau nggak ada teman, nggak ada jaringan teman yang nggak merepotkan ya. Sebisa mungkin jangan ya, karena di tempat yang netral lah saya pilih. Ternyata Polsek
rumahku atau rumahku polsek sepanjang jalan. Berarti banyak tempat ya Pak, banyak yang menerima. Kan polisi-polisi juga bersedia. Ternyata sangat, dan nggak aja bersedia Mbak Bina. Lalu beliau menanyakan, ini Bapak sudah makan belum? Sudah makan belum? Nah, ketika saya mengatakan, oh belum sempat ke warung, taunya dibawakan nasi kotak, nasi dalam kotak. Wah, luar biasa banget ya Pak. Memang di perjalanan berarti banyak ketemu orang-orang baik. Luar biasa. Sehingga jangan ada takutnya ya, karena kalau boleh sampai kemana-mana di negeri kita, loh kok kita enggak? Mungkin kalau bisa Vina tanyakan juga Pak, kan mungkin ada filosofi tersendiri nggak Pak dari bersepeda ini? Kan dari Bapak bilang sendiri ini hobi, ini minat dari orok. Tapi kira-kira ada filosofi nggak Pak bersepeda dari Jakarta ke Aceh ini Pak? Ada. Mungkin saya pernah ungkapkan di Bengkulu kali ya. Itu yang ringkas, yang bersepeda seperti hidup kita. Di jalan datar itu hidup kita yang biasa-biasa, di jalan menanjak kita penuh derita, di jalan menurun kita bahagia. Begitu berputar terus ya. Betul, tapi yang ingin saya katakan, Mbak Vina tanya, ini kan ini ngomong wahnya peringatan dari filsuf beneran ya. Sokrates kan bilang, Sokrates, hidup itu baru hidup kalau direnungi. Ya kan? Kalau nggak pernah merenungi hidup ini, ya belum berarti. Betul. Nah, kesempatan saya bersepeda jarak jauh lagi ya. Ini peluang yang bertubi-tubi, peluang yang berlipat ganda, peluang yang maknanya banyak. Jelas fisik, jelas mental, spiritual, silaturahmi kalau ada teman atau teman baru, ya, budaya. Nah, di Lunang setelah Bengkulu menjelang masuk ke Sumbar, ada kecamatan Lunang ya. Seorang yang dari jaringan Pegues tadi yang lalu menangkap saya bisa mengatakan dia itu Mas Vian yang pengonten lokal lah. Ya, itu saya juga ikut dicegat, diliput, wawancari sedikit, jadilah bahan unggahan. Ada di situ. Ada kontennya Pak. Betul. Nah, lalu dia ngajak saya, ini yang unsur budaya ya. Ada rumah Minang, Mande Rubiah. Ya, saya jadi tahu lah. Jadi sedikit banyak bisa mengabarkan bahwa di Kecamatan Lunang ada situs bersejarah. Jadi ada unsur budayanya ternyata. Benar. Nah, yang paling terasa yang tadi Mbak Vina menyentil, ini peluang kesempatan saya untuk merenungi hidup ya Pak. Hidup inilah ya kan, sambil yang intinya kan hidup bersih, banyak tikungan, turun terjalnya. Bersis. Ini yang sepanjang jalan bisa direnungi apa ya? Memaknai hidup. Iya. Apalagi tadi menyinggung yang membakar saya pergi sejauh sekarang. Ini pasti adalah karena yang dulu kan saya lulus sekolah, lalu saya pensiun kerja. Nah, hari ini ada saya menceritakan ke Mbak Vina, ya saya sudah menyelesaikan putri saya terakhir, membangun rumah tangga. Lalu saya bilang sebelumnya, nanti namanya Nomi, nanti Nomi menikah tanpa babi ibu, ayah, sehari kemudian istirahat, Senin menikahnya hari Sabtu. Senin paginya berangkat sudah. Nggak bisa dibendung lagi. Persiapannya sudah setahun yang lalu. Berarti respon keluarga baik ya Pak ya? Sudah dari sononya lah, karena tahu karakter papanya. Dari dulu hobi bersepeda. Nggak bisa dibendung lagi. Benar. Nah, mungkin ini bisa jadi pertanyaan penutup bagi Vina Pak. Baik, Bin. Setelah nanti, kan sekarang lagi Padang nih Pak. Sampai di Aceh. Tujuan selanjutnya apa Pak? Waduh, Mbak Vina, saya pastinya menyimpan obsesi ya, menyimpan keinginan ya, untuk mengungkapkan kegembiraan hidup ya,
untuk merayakan hidup ini lagi kan. Yeah. Tapi saya masih belum terbayang pemicunya yang membakar saya seperti hari ini. Nanti ditunggu aja mungkin ke depannya next ke perjalanan kemana lagi gitu tapi ya, yang jelas bisa saya mengajak teman-teman atau siapapun ya bahwa untuk menjadi petualang dari kemarin sampai hari ini sampai kapanpun ternyata bisa. Betul. Nah tentu ini persiapannya nggak mudah, mesti dari kemarin, dari kemarin dulu, sehingga akan saya teruskan sehingga saya bisa mungkin ya sampai nanti bisa meneruskan dulu bolang, hari ini seterusnya bolang. Bocah petualang. Hari ini bolang, seterusnya bolang. Ada yang bilang tulang, tua petualang. Nah, boleh Pak, mungkin sedikit kata-kata motivasi buat Tribuners yang ada di rumah Pak. Mungkin yang pengen yang ada hobi bersepeda juga. Nah, boleh Pak, kata-kata singkatnya. Baik, ada dua lah Mbak Bina. Ya boleh Pak. Dua ya. Banyak pegawai awal yang lalu menyerah ya, nggak enak, sakit, ya. Ya salah posisi lah, ya kan? Coba belajar dari YouTube, melihat cara bersepeda dengan benar, ilmunya di sana, ya, tinggi, sadel, setang, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, ternyata dari seluruhnya yang bagi saya manfaat semuanya lah, yang tadi saya katakan fisik, mental, spiritual. Dan yang terakhir tadi healing. Healing. Anak muda bilang, Mbak Vina bilang healing. Refleksi hidup ini healing. Nah, satu mudaratnya. Nah, jangan takabur, jangan gegabah. Nah, Mbak Vina lihat ini ya. Ini juga pasti saya akan diduga atau sudah jelas ya, karena Pak Denny sepanjang kerja di jalanan yang penuh risiko, di jalan tol kan, sehingga saya nggak berani kalau jalan antar kota tanpa rompi penyelamat ini. Ini benar-benar mengantisipasi jangan sampai terjadi mudarat, kecelakaan. Betul Pak. Kalau yang di belakang saya melihat tidak ngantuk, pastilah saya selamat. Tapi kalau ngantuk, wassalam. Mengerikan. Betul Pak. Betul. Berarti memang kita harus tetap memperhatikan keselamatan, keamanan juga tentunya ya Pak ya. Jangan mengedepankan hobi, minat tapi tanpa keselamatan mungkin gitu ya Pak ya. Kalau helm kan wajib ya. Naik motor, naik sepeda dan diikat yang sekuat-kuatnya helm. Betul. Karena kalau jatuh masih bersatu dengan helmnya, selamat, aman. Kepalanya nggak apa-apa. Kebentur, ya Pak ya. Oke. Nah ini Tribuners, kita udah banyak ngobrol tentang kisah Pak Denny, gimana prepare-nya atau persiapannya dari jauh hari untuk perjalanan sekarang. Mungkin kita bisa termotivasi banyaknya dari kisahnya Pak Denny, dan Vina juga ucapkan terima kasih kepada Pak Denny udah share banyak pengalaman di sini. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Pak, kita podcast lagi di sini. Wow, terima kasih Mbak Vina. Oke Tribuners, mungkin kalau masih ada pertanyaan terkait dengan kisah Pak Denny, boleh juga komen di kolom komentar ya Pak ya. Baik. Oke, nah Tribuners, mungkin sekian untuk podcast kali ini, dan saya Elvina Helida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak. Kembali. Oke.